Halo, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Dan hari ini, saat ini, kita akan ngobrol-ngobrol kembali secara santai dan menyenangkan dengan seorang pribadi yang inspiratif, gitu ya. Mengapa inspiratif? Karena saya baru mengenal pribadi ini cukup singkat, tetapi bagi saya membuahkan hal-hal yang menarik, gitu ya. Mengapa menarik? Kita akan saksikan bincang-bincang santai kita hari ini dengan seorang pribadi yang bagi saya sangat inspiratif. Maka Anda wajib untuk mengikuti bincang-bincang santai saya dengan dia dalam channel Cerita Mogan kali ini. Mari kita mulai. Bro, ayo kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Halo, halo. Ah, Sehat, Mo? Apa kabar? puji Tuhan. Nih Gila, kita udah lama gak ketemu ya? iya, terakhir kapan terakhir ya? Terakhir. Kayaknya pas lu pindahan deh, Mo. Waktu ke Bali ya, itu ya? Gua pindahan dari Martinus ke Pamanukan. Manuk berarti udah mau 4 tahun nih. Iyalah, gila lama banget. Lama ya gitu ya. Oke, Iya. Bro, saya panggil Bro aja ya. Biar santai boleh, ya. Sekarang itu jam 11.15, saya berada di Pamanukan. Lalu Bro Andrew ada di Jakarta ya. Jakarta. Just info nih teman-teman. Susah nyari waktu untuk ngobrol aja gitu ya. Kemarin aja baru pulang dari Bali ya. Bali. Baru dari Bali, besok atau nanti sore? Besok akan pergi ke Blitar lagi. Nah, nih sosok yang sibuk ini tuh siapa sih gitu ya. Nah, Bro, Jadi malu. Boleh nggak memperkenalkan diri lalu kita ngobrol santai gitu ya. Ya, oke. Jadi halo semuanya buat teman-teman penonton setia Cerita Mogan. Jadi nama saya itu namanya panjang Canisius Andrew Irvin Julian, biasa dipanggil Andrew. Sekarang Canisius Andrew Irvin Julian. Wih mantap ya namanya. Panjang ya, Mo. Ya, bagus ya, Mo ya. Terus udah gitu lahir 26 tahun yang lalu, anak Bandung. Jadi parokinya asal dari Martinus, Keuskupan Bandung. Tinggal di Bandung Coret sebelah sana. Nama daerahnya Ketapang. Terus saya berasal dari sebuah keluarga yang biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Jadi santai aja. Terus dari gitu kesibukan hari ini saya sebagai travel blogger. Jadi apa sih travel blogger? Jadi saya itu sebenarnya awalnya penulis, Mo. Jadi penulis blog sendiri. Tapi menulis khusus tentang travel, tentang makanan, kuliner, kayak gitu, Mo. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin banyak yang nanya, travel blogger tuh apa? Kok kelihatannya jalan-jalan mulu? Iya, kerjaannya jalan-jalan, tapi menghasilkan sebuah konten kayak misalkan tulisan, terus video, foto, dan lain sebagainya. Kayak gitu, Mo, cerita singkatnya. Oh, berarti iya ya. Sekalian diperkenalkan dong. Channel YouTube-nya ada nih? Ada channel YouTube. Namanya Tukang Ngider, Mo. Jadi Tukang Ngider. Brandingannya sekarang Tukang Ngider. Tukang Ngider, kenapa ngider? Ngider itu artinya jalan-jalan. Jadi itu bahasa peralihan antara Betawi sama Sunda. Ngider itu ya keliling, muter-muter, jalan-jalan. Jadi Tukang Ngider ya Tukang Ngider itu channel YouTube-nya. Jadi wajib di subscribe ya. Ya, like, comment, subscribe, guys. Channel YouTube, lalu, Instagramnya sama? Tukang Ngider juga? Oh, sama. Juga. Blog? Blog sama tukangngider.com. Tukangngider juga, oke. Nah, sebelum masuk kita kenal ke travel blognya, lalu perjalanan sejarah pendidikan dong, biar tahu dong. Bahwa kan lahir kan di Bandung, tumbuh besar di Bandung. Sebenarnya tumbuh besarnya pindah-pindah nih, Mo. Jadi lahir di Bandung, TK, SD sampai kelas 4 semester 1 itu di Bandung. TK, itu pertama sampai semester 4. Jadi sampai tahun 2004 tuh di Bandung. Di Bandung. Tuh. Terus 2004 kelas 4 semester 2 sampai SMP itu di Jakarta. Jadi pindah nih karena ikutin bokap kerja di Jakarta. Terus udah gitu SMA pindah lagi ke Bandung. Ini ribet nih, rada ribet. SMA pindah lagi ke Bandung. TK sampai kelas 4 SD di Bandung. Ya. Kelas 4 SD. Terus dulu tuh udah semester tercawu ya?
Udah semester. Oh, berarti jauh saya ya. Jauh. Dulu masih kelas 3 masih jauh mau. Oh. Kelas 3 jauh 1, 2, 3. Kelas 4 udah semester. Jadi berarti udah ada kelas peralihan. 4 semester 2 ke Jakarta. Ya. Sampai ke Jakarta sampai SMP 2009. 2009. Lalu 2009, kembali 2010, balik lagi ke Bandung lagi. SMA itu 2010. Aduh, ketahuan umurnya, 26 tahun. SMA sampai kuliah, sampai kerja beberapa tahun masih di Bandung. Nah, terus sekarang di Jakarta. Gitu. SD di mana SD Bandungnya? SD di Kopo, Mo. Di Kopo juga. Lalu di Kopo, di Kalang Kudus. Jakarta sebenarnya Jakarta coret, Mo. Jadi kalau sekolah masuknya di Depok, masih Jawa Barat. Tapi rumah itu perbatasan antara Jakarta sama Tangerang. Tapi sekarang jadi Tangerang Selatan, Pamulang. Betul, Pamulang. Gitu. Jadi balik lagi SMP juga di daerah Pamulang juga. SMP sama masih satu sekolah. Lalu kembali ke Bandung. Ke Bandung, SMA. Terus SMA-nya unik nih, orang-orang pada miss kalau nanya SMA-nya di mana? Bukan SMA tapi SMK. Jadi kejuruan ambil jurusan tata boga, pariwisata. Jadi nggak ada yang tata boga bisa masak dong kayak gitu. Tapi kuliahnya beda lagi nih. Kuliahnya nggak ngambil pariwisata tapi ngambil ekonomi, manajemen. Ribet ya? Alurnya kayaknya udah bingung banget kayaknya. Saya alurnya jadi bingung ya alurnya ya. SMK ngambil tata boga pariwisata, lalu kuliahnya ambil manajemen ekonomi gitu ya. Lalu kuliah di mana? Kuliah di STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun, itu di Buah Batu. Di Buah Batu ya, betul. Nah, gitu. Lancar nih ya dari TK sampai SMA ya, gitu ya. Lancar, alhamdulillah. Setelah kuliah itu bekerja. Oke, setelah kuliah itu bekerja. Bahkan dari awal kuliah 2012 itu udah kerja. Bahkan dari SMA sebenarnya udah kerja. Jadi SMK itu kan kejuruan tuh diharapkan untuk bisa menjadi tenaga kerja ketika lulus. Jadi dari kelas 1 itu udah kayak sering dapat part time itu tiap Sabtu Minggu kayak kerja di catering. Jadi kayak jagain orang nikahan tuh makanannya, stand-standnya, terus kerja di hotel kayak gitu. Nah, pas kuliah, awal-awal kuliah tuh udah langsung kerja. Jadi waktu itu ada temen punya kakaknya temen berarti ya. Dia buka satu usaha kecil. Dia bikin sebuah boneka gitu, boneka lukis. Nah, jadi dia butuh orang buat admin. Jadi serbaguna tuh, jadi palu gada. Admin bisa, sales bisa, marketing bisa, kayak gitu. Jadi dari 2012 sampai selesai kuliah tuh masih satu tempat kerja di situ, 3,5 tahun. Jadi dari SMA udah sampai kuliah dan itu udah mulai bekerja ya? Sudah bekerja, udah ngerti dunia kerja lah. Luar biasa ya. Nah, ini menarik gini, bro. Kerja itu memang terpaksa kerja atau memang mau mandiri supaya teman-teman Cita Mogan juga tahu itu ya? Oke. Dari dulu keluarga sih memang tidak keluarga berkecukupan, tapi tidak yang melimpah. Jadi sederhana aja. Jadi memang dari dulu udah diajarin mandiri bahkan ingat banget zaman SD tuh kelas 1 udah bisa naik sepeda sendiri ke sekolah. Biasanya kan dianterin tuh sama orang tua. Nah, bahkan udah bisa belanja ke minimarket dekat Pasturan tuh Gria. Itu sendiri naik sepeda kelas 1 SD. Jadi dari dulu udah diajarin mandiri, terus udah gitu emang dari dulu juga nggak pernah istilahnya dikasih uang jajan tiap hari. Jadi SMA itu kayak dikasih kerjaan tuh mau karena dapat duit kan jadi kayak dapat duit jadi buat jajan kayak gitu. Nah, selama kuliah kenapa kerja itu karena kuliah itu dapat beasiswa Nah, terus udah gitu karena udahlah maksudnya biar dapat duit juga, biar bisa jalan-jalan, jadi sambil kerja ya kenapa enggak ngambil kesempatan. Udah mulai mandiri ya untuk kalau bisa menghasilkan sendiri, mengapa harus minta orang tua gitu ya? Betul. Nah, jadi kalau bisa dibilang dari kuliah nggak pernah, dari SMA mungkin udah nggak pernah minta duit ke orang tua. Tuh dengerin teman-teman. Bagi sekarang nih yang udah kerja masih minta duit orang tua tuh malu sama Andrew. Itu duit orang tua lu, bukan duit lu. Harusnya udah bisa memberikan
ke orang tua ya, bukan malah Ya, meminta ke orang tua gitu ya. Ini betul. hal yang bagi saya juga inspiratif banget ya, bahwa mulai dari SMA udah bisa mencari uang sendiri, walaupun memang Mm, tidak dipaksa oleh orang tua atau keadaan, tapi mm, memang mau mm, mandiri, mengusahakan yang terbaik untuk diri dan juga keluarga gitu ya. mm. Nah, Betul. terus selanjutnya yang menarik ini, kok Mm, bisa gitu kuliah waktu SMA udah mm, kerja juga, mm, kuliah, mm. beasiswa, kerja juga, tapi masih aktif tuh di OMK. Oke, Dan yang paling lucu parah tuh, nih. yang paling saya eh, terenyuh tuh, kita masih ingat ya kalau setiap minggu gitu buka catering, buka apa kantin di gereja Kantin, iya, iya, iya. untuk apa? Untuk menambah Dana usaha. dana usaha OMK gitu ya. Itu Ya, capek ya, gitu ya, kebayang ya. capek, capek banget. Dan teman-teman kalau nanti bisa melihat bagaimana OMK dulu di Santo Martinus Kuskupan Bandung itu untuk pelaksanaan semua kegiatan tuh kita punya uang sendiri. Mm, Karena waktu itu pastor parokinya Romo Sahid, Eyang Sahid itu baik banget mm, membiarkan saya sebagai pendamping OMK saat itu tuh boleh membuka kantin supaya mm. pemasukan bagi apa segala kegiatan OMK. Tapi yang terlebih juga sebenarnya saya paham banget kita mau mengajarkan kepada OMK untuk bagaimana bisa punya sikap kemandirian, juga Betul, kedisiplinan, juga betul. usaha ekstra untuk dirinya gitu ya. Nah, boleh Mm-mm. cerita nggak, Bro Andrew? Kok bisa Jadi, membagi gitu ya? ya, Udah capek, berat, lalu masih mau aktif di gereja dan membantu lagi untuk kegiatan-kegiatan. oke. Kalau ini dibagi-bagi ya, Mo. Jadi ceritanya awal kenapa jadi aktif di OMK. Jadi dulu tuh dari dulu karena pindah-pindah kan jadi nggak pernah aktif di satu gereja. Karena kan setelah pindah ketemu lagi gereja baru, orang baru, terus pindah lagi. Nah akhirnya kan SMA dan sampai kuliah itu kan udah mulai stabil ya, udah mulai nggak pindah-pindah lagi gitu. Jadi kayak inget banget itu menuju ulang tahun ke 20 itu kayak kayak apa ya, awal-awalnya tuh kayak dulu tuh kayak jarang ke gereja, mau terus sekalinya ke gereja tuh kayak inget banget itu homilnya Romo Bayu, jadi ngomongin tentang gereja Katolik itu ya gereja yang dibuat sama Tuhan, maksudnya langsung langsung didirikan sama Tuhan langsung dari zaman dulu kala, dan Rasul Rasul Petrus atau Paulus, Rasul Petrus jadi malu nih takut salah. Rasul Petrus itu kan jadi rasul pertamanya kan istilahnya gitu. Nah itu jadi itu kayak kayak awalnya kan gini, mau kayak mikirnya aduh gue iman gue tuh jelek banget istilahnya tuh kayak gitu. Terus kayak gue bener nggak ya gue memilih Katolik itu sebagai agama gue gitu kan awalnya. Itu di umur Terus 20, kayak 19 mau menuju 19. 20 ya, Sudah terus kayak punya daya reflektif seperti itu. iya, jadi kayak dulu tuh galau mau kayak karena kan dulu ini berpengaruh sama tempat bekerja, karena tempat bekerja itu kan anak-anak Protestan yang militan banget, anak-anak muda gitu mau, terus kayak biasalah diajak gitu loh, itu ikut tuh gereja, cuman eh, di satu sisi nggak cocok karena bukan tipe yang karismatik gitu loh, yang ayo ayo hura-hura gitu, nggak, bukan seneng ke sana mau, cuman jadinya mikir kayak ini gue bener nggak ya gitu, karena ada satu orang yang bilang ya udah sama aja, Kristen kan gini juga, Ya. Katolik juga sama, cuman akhirnya ya uh, punya punya pertanyaan seperti itu, dan tiba-tiba jeng jeng Romo Bayu tuh ngomong gitu, homili kayak gitu persis itu misa sore hari Sabtu sore, jadi kayak yang itu merinding tiba-tiba, kayak istilahnya kayak kesamber geledek terus merinding kayak oke, gue teguh dengan iman Katolik gue. Nah dari situ mau biar nggak gue ya langsung saat itu nyari tahu tentang OMK. Jadi gue mau aktif nih di OMK, gimana caranya ya? Terus udah gitu mau pelayanan nih, akhirnya nyari tuh, oh lektor. Ya udah akhirnya ke komunitas lektor dan ke OMK. Dari situ kan kalau nggak salah Romo Gandhi juga baru baru mulai masuk tuh ke Martinus kan, baru baru ditugaskan. Jadi itu kayak tiba-tiba kayak gitu ya, semesta mendukung gitu loh. Jeng 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 datang aja, jadilah yaudah OMK. Kebetulan di Martinus itu masih masih tidur
lelap gitu kan, mau dibangunkan lagi. Jadi kayak itu momentumnya gitu mau. Nah, dari situ dari umur ke-20 itu 2014 itu baru deh memulai aktif di OMK. Dan memulai juga kan yang awal-awal kita ngumpulin orang buat camping di Lego Kondang. Nah, itu awal banget, pertama banget gitu. Terus yang kedua, gimana caranya membagi waktu antara kerja terus kuliah. Nah, kebetulan enaknya itu tempat kerja pertama itu masih membebaskan. Jadi yang penting ya udah kuliah tetap kuliah, kerja dengan kerja. Jadi memang waktu itu jadi mahasiswa kupu-kupu nih, kuliah pulang. Jadi setelah kuliah pulang ke tempat kerja. Jadi langsung kerja di sana, ngadmin kan, ngisi data lain sebagainya. Terus kalau ngerjain tugas ya ngerjain di kantor mau gitu. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kantor ketimbang di kampus. Jadi setelah kuliah pulangnya langsung ke kantor, itu di kantor sampai malam mau. Jadi itu masih zaman-zamannya senang banget kerja dan kuliah, ngerjain tugas segala macam di kantor. Jadi segala aktivitas di kantor. Jadi semua dikelarin. Nah, mulai aktif sama OMK ya itu membagi waktunya ya udah sebelum weekend atau tugas harus selesai duluan. Kayak gitu sih, Mo. Gitu. Jadi nggak ada beban lagi tuh waktu itu. Gitu. Dan kenapa akhirnya bisa rutin tuh di kantin, ya kalau nggak kita siapa lagi, Mo? Maksudnya kalau kita yangnya udah males, ya di bawah-bawahnya juga bakal males sih. Gitu. Memang panjang ya. Ya, perjuangan awal menghidupkan OMK di Martinus itu berat sekali ya. Berat banget, parah. Saya masih ingat 2014 saya datang itu melihat data di statistik gereja Martinus. Itu ada 3.000 lebih itu OMK. Tapi ketika melihat keseharian di gereja juga kegiatan-kegiatan, puluhan juga nggak ada orang gitu ya. Nah semua. itu yang dan itu menjadi inspirasi saya waktu itu menjadi imam muda di situ lalu bergerak. Nah maka sebenarnya saya juga belajar banyak dari teman-teman sih sebenarnya, termasuk Andrew ini, Bro Andrew. Artinya sebagai imam juga bagi saya omong kosong kalau cuman mengajar, tetapi juga sebenarnya kita juga secara tidak langsung juga diajarkan oleh teman-teman juga umat yang punya inspirasi hidup yang luar biasa, dan itu bagi saya menarik gitu ya. Nah, Drew, kalau melihat pergerakan hidup nih sampai hari ini gitu ya, pengalaman hidup menggereja atau kegiatan-kegiatan apa selain di paroki yang juga menambah bekal dasar untuk melangkah sampai hari ini. Kalau nggak saya dengar, Bro Andrew juga aktif di kegiatan kuskupan ya, gitu ya? Iya, beberapa kali. Boleh diceritakan nggak kegiatan apa aja kuskupan yang diikuti, lalu sebenarnya apa sih efek buat pribadi ketika mengikuti segala macam rangkaian acara? Bukan sekedar, soalnya kita kan kalau masih ingat kita bagi jadi 3 ya. Persiapan, lalu euforia, lalu reflektif. Nah ini yang menjadi pembelajaran bagi semua. Lalu apa yang paling terasa atau yang dirasakan sehingga menjadi bekal sampai hari ini gitu ya? Oke. Nah, ini nyambung juga sih, Mo, dari awal mulai aktif 2014, terus tiba-tiba memulai OMK lagi menghidupkan di Martinus. Terus 2015 tuh woro-woronya waktu itu BDYD, Bandung Youth Diocese Day, Bandung Diocese Youth Day, BDYD. Nah, jadi hari BDYD. Jangan kebalik sama BYD, Bogor Youth Day. Youth Day, ya, betul. Terus dari situ kayak ya karena masih semangatnya 45 tuh, jadi ada acara apa itu ikut. Kenapa mikirnya ikut? Karena satu, Martinus itu orangnya sangat sedikit, jadi kalau misalkan nggak ikutan kasihan banget, dari Martinus nggak ada wakil ya, gitu. Satu sedikit yang aktif ya, bukan sedikit OMK-nya ya. Betul, sedikit yang aktif, yang muncul, yang mau willing untuk kita pelayanan yuk menjadi anak muda yang berkarya gitu. Terus waktu itu BDD itu kan juga nyari panitia di semua keuskupan. Jadi
waktu itu ada rekrutmen dan lain sebagainya, akhirnya ikut. Mikirnya kenapa? Mikirnya bukan cuma karena oh pengen ikut nih biar 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 seorang Andrew tuh dikenal banyak orang, nggak juga. Yang pertama tuh satu pelayanan, yang kedua mencari relasi sih, mau mencari konektivitas. Karena kan ya itu bertahun-tahun nggak pernah tahu paroki apa, nggak pernah aktif di paroki, teman-teman yang sesama Katolik juga sedikit kehitung jari. Jadi kayak yang ya udah ini saatnya gitu. Dan cara untuk berkarya kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, mau untuk pelayanan juga kan nggak cuma di gereja jadi lektor aja atau jadi putra putri altar, mistiner lain sebagainya. Bagi saya sih untuk menjadi ikut panitia seperti itu juga menjadi pelayanan bagi saya gitu. Jadi BDED itu juga lama persiapannya, hampir setahun ya, hampir Capek ya. setahun. Seneng tapi pas hari hanya wah happy banget kan. Luar biasa ya. Ya terus udah gitu dari situ BDD selesai, kembali Masuk lagi IED. IED. Nah IED itu sebenarnya hampir ikut kan mau waktu itu, cuman gara-gara telat daftar dan karena baru pindah kerja ke tempatnya Erwin. Jadi waktu itu nggak enak lah karena masa baru kerja udah izin, tapi kayak akhirnya memutuskan nanya, dikasih tapi waktu itu udah tutup. Jadi ya baik gitu kan. Nah, tapi ya ikut juga kayak persiapannya IED waktu itu rame-ramein di paroki. Terus, nah yang terakhir tuh AYD. Asian Youth Day itu juga istilahnya baru peralihan kerja, pindah lagi kerja. Jadi istilahnya dari tahun 2012 sampai tahun 2016 itu udah pindah kerja 3 kali gitu loh. Jadi istilahnya itu masa-masa transisi, ketika ada acara besar transisi. AYD itu juga entah kenapa awalnya sulit tuh, kayak misalkan wah kayaknya nggak bisa nih ikut daftar jadi peserta AYD. Jadi pikir udahlah jadi panitia aja untuk lokal. Awalnya kan mau untuk lokal, untuk Keuskupan Bandung sendiri, nggak ikut sampai ke Jogja, dan akhirnya ya udah berjalan. Ternyata ada satu, dibilang mujizat juga enggak sih, maksudnya istilahnya kayak sebuah pengalaman yang Tuhan tuh memuluskan jalan, mau. Jadi istilah gini, itu kan baru kerja 6 bulan mau di sana, baru pindah kerja nih. Ini agak di luar konteks dikit ya. Jadi setelah kerja di satu perusahaan startup asal Vietnam, itu 6 bulan, akhirnya saya di layoff, di PHK. Jadi itu kan perjalanannya, wah gila, ini udah kerja, tapi pengen ikut AYD, tapi nggak bisa. Tapi taunya Tuhan memberikan jalan, ya udah, Drew, lu di PHK. Terus udah gitu, akhirnya langsung bilang kan, oke, mau gue bisa ikut AYD karena gue free, kosong gitu loh. Gitu, jadi senang juga. Jadi PHK itu nggak sedih, tapi senang. Bukan malah sedih ya? Iya, senang. Malah senang gitu ya? Iya, maksudnya jadi mikirnya gila, ini acara prestisius, istilahnya acara Asian Youth Day kan kita nggak tahu nih acara OMK se-Asia bakal datang lagi ke Indonesia kapan. Jadi kayak yang ini sebuah kesempatan emas gitu loh. Jadi nggak boleh disia-siakan. Dan ternyata Tuhan ngasih, ya udah nggak apa-apa lu ikut AYD aja, tapi ya udah gue di PHK gitu istilahnya gitu loh. Cuman ya menjalani hari-hari itu pun seneng sih, kayak kita bolak-balik Cirebon kan waktu itu buat survei lalalala, itu seneng walaupun nggak ada kerjaan, tapi nggak ada pemasukan, tapi happy aja. Itu kayak esensi melayani itu bener-bener kerasa mau gitu sih. Nah, baru kalau dilihat ini untuk perjalanan aktif di gereja sampai di Keuskupan, artinya gereja universal dan lokal itu, dapat apa sih untuk mendapatkan sesuatu apa yang bisa menjadikan dasar yang baik untuk mengambil sekarang? Betul. Yang pertama yang kelihatan adalah relasi ya, mau konektivitas, apa istilahnya, channel gitu. Jadi kayak punya temen di Keuskupan Bandung, ternyata waktu itu kayak dengan AYD ketemu teman Keuskupan Bogor dan lain sebagainya. Itu yang pertama kelihatan banget. Yang kedua, nilai spiritual sih, mau itu yang paling penting. Jadi kayak kelihatannya kita kayak berorganisasi ya, kayak misalkan jadi panitia, jadi apa. Tapi ditarik lebih dalam tuh, kita kayak lebih ngerti diri sendiri, sama kita bisa ngerti diri orang lain. Kalau kita tuh
harus kerja dengan orang lain bersama-sama. Terus dari gitu kita bisa ngerti orang lain kalau wataknya beda-beda, sifat orang beda-beda, kita jadi bisa punya toleransi. Walaupun sesama Katolik ya, tapi kita punya rasa toleransi bukan cuma buat di luar agama lain. Terus yang ketiga, nampak lebih religius, karena kan maksudnya dengan institusi gereja kan istilahnya dengan agama gitu kan istilahnya kita jadi lebih religius lah, lebih ngerti ternyata kenapa sih kok kita merayakan Paskah atau kenapa kita merayakan Natal, terus kenapa kita ada devosi ke Bunda Maria. Itu hal-hal yang simple yang sebenarnya kayak anak-anak Katolik itu pertama ya itu untuk apa ya gitu. Kenapa kita harus doa? Kenapa harus itu hal dasar yang akhirnya bisa terjawab ketika kita bisa aktif di OMK atau lebih aktif lah istilahnya kayak gitu. Jadi semakin kita banyak berkecimpung di satu dunia tuh kita bakal lebih tahu sih. Itu 3 hal yang paling dirasakan sampai hari ini sih, Mo. Dan setelah nilai religius itu jadi kita punya willing untuk oke, kalau nggak misa tiap minggu tuh kok rasanya hambar ya. Terus kayak kalau ya di lain itu kalau nggak ke gereja kok kayak nggak bisa ketemu temen ya, kayak nggak happy gitu sih, Mo. Jadi itu hal minornya yang dirasakan. Itu rahmat yang didapat gitu ya. Ya, betul. Nah, biar teman-teman tahu, Ndro, kan kesannya bahwa kalau aktif di OMK itu kan nggak belajar apa-apa ya, cuma nongkrong. Padahal kalau melihat pengalaman bersama saya waktu itu kan juga diajarkan bagaimana berorganisasi gitu. Dan kedisiplinan. Dan kok mau, Ndro, sama saya, padahal kan saya kan galak ya kalau lagi ini ya, orang rapat nggak disiplin aja terlambat, saya marahin, nggak ngerjain pekerjaannya sebagai tanggung jawab, dimarahin. Kok mau gitu loh, masih mau aktif, bukannya kabur. Ih, Romonya kok kayak gini ya, gitu ya. Kenapa mau? Karena kita kan belajar itu kan nggak selalu di zona nyaman nih, Mo, gitu loh. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus keluar dari zona nyaman kita, gitu. Nah, ini ada hubungannya nanti sama kenapa memilih menjadi travel blogger gitu loh. Nah, itu hal yang dari awal tuh mikir ya udah kalau mau mendapatkan sesuatu ya pasti akan mengalami hal yang tidak enak dulu, tapi nanti kesananya bakal gini loh rasanya loh, gitu toh manfaatnya gitu sih, Mo. Jadi tapi Romo Gandhi galak gitu ya Romo Gandhi galak atau Judes atau jutek rese itu kan itu prosesnya, Mo. Maksudnya kan ya setiap orang beda-beda ya. Ada yang caranya mengajarnya begitu, ada yang cara mengajarnya beda. Jadi ya kenapa enggak? Jadi tahu kan gitu. Tapi menangkap ada kok yang lebih rese akhirnya. Akhirnya ada kok yang lebih rese, ada yang lebih jutek, ada yang lebih nyebelin, ada banyak kok, Mo. Gitu. Enggak, artinya nangkep ya bahwa mengapa sebagai pendamping itu bersikap begitu memang untuk mengajarkan sesuatu yang jadi basic ke depannya. Dan itu berguna banget tuh ya. Iya, banget, Mo. Nah, Bro, nih the next yang jadi topik menarik setelah melihat perjalanan ke belakang, lalu sekolah, lalu pindah-pindah kerja, ikut semua rangkaian acara kegiatan OMK yang membangun dasar yang baik. Nah, sekarang nih, mengapa lo kok milih gitu ya dari semua pengalaman itu milih berpindah, bukan ya berpindah artinya ya, ini kan zona baru lagi ya, memilih menjadi seorang travel blogger, dan lalu bagaimana sekarang itu menghidupi pilihan pekerjaan atau passion tuh hitungannya, dua-duanya ya? Keduanya, Mo. Keduanya. Nah, boleh nggak diceritakan supaya mungkin teman-teman nggak tahu nih, jangan-jangan juga ada teman-teman yang punya passion yang sama tapi bingung. Aduh, ya. Nah, monggo. Oke. Bisa dibilang ini buat kenapa berani untuk berpindah menjadi seorang travel blogger yang orang bilang, ih ngapain, Drew? Itu kan duitnya nggak kelihatan, nggak istilahnya nggak punya gaji tiap bulan, nggak nyaman lah istilahnya bulan dapat duit pemasukan tetap gitu. Yang pertama awalnya juga memulai tukang nyindir itu nggak gampang, mulainya itu juga iseng awalnya karena setelah resign dari tempat kerja pertama yang kuliah itu, yang sepanjang kuliah bekerja bersama itu,
Itu karena udah jenuh, udah mumet, akhirnya memutuskan pengen refreshing lah. Jadi pengen liburan ke Jogja. Dan kayak punya sebuah niat, lu pengen deh mendokumentasikan saat perjalanan selama di Jogja itu di satu akun baru gitu loh. Jadi kan dulu udah punya, ya kita udah kenal dengan namanya Instagram. Akhirnya kayaknya pengen deh punya yang clear, dipisah sama akun pribadi gitu pertamanya. Terus tercetuskan nama tukang ngider H-2 sebelum berangkat dan sebelum resign. Istilahnya tukang ngider itu jadi tet gitu kan. Udah ke Jogja, lalu ya udah ngepost, ngupload, udah tuh selesai. Pindah ke tempat kerja baru. Itu pun kayak mikir, wah ini akun nggak bisa diapa-apain. Jadi istilahnya nggak bisa jalan-jalan juga karena kerja dan lain sebagainya. Jadi ikut aja buat review makanan dan lain sebagainya. Sepanjang perjalanan itu kerja, kok merasa saya ini bukan tipe orang pekerja, bukan yang apa ya, tangan gitu loh, nggak bisa tiap hari tuh di depan laptop di satu ruangan kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya mikir kayaknya tukang ngider ini kan udah mulai banyak review tuh, tapi memang belum berduit ya istilahnya, belum ada duit, tapi kayak lihat prospeknya itu bagus nih. Jadi karena udah banyak akun yang followersnya tinggi-tinggi, ini kayaknya bisa menjadi ladang uang istilahnya kayak gitu. Nah setelah itu ya udah, setelah di PHK itu yang proses IED itu memutuskan untuk tukang ngider kita jalanin lah istilahnya, jalan terus, kita kayak membangun bisnis, jadi memulai aja. Dan akhirnya dapat bukan tawaran, kayak teman-teman bilang coba ke Jakarta aja Andrew, karena di Jakarta itu banyak kesempatannya, lebih banyak cuannya istilahnya kayak gitu. Jadi kenapa juga hari ini pindah ke Jakarta itu karena memulai tukang ngider untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, kenapa memilih itu? Karena selain ikutin passion, selain ikutin juga ada potensi uang di sana, alasan terbesar ya gue happy untuk jalanin ini gitu, kayak menjalankan sebuah pekerjaan yang kita senengin, itu rasanya ini banget lah, nggak bisa dijelasin lah gitu loh. Jadi kerja seneng, dapat duit juga sebagai travel blogger, jalan-jalan, ya happy banget sih untuk jadi tukang ngider ini. Walaupun memang awal-awal berdarah-darah, nggak ada pemasukan, kita ngeluarin modal sendiri, terus dicemooh orang, dibully orang. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kita berusaha, kita berdoa juga sama Tuhan biar dikasih jalan, tetap ada rezeki kok gitu istilahnya. Jadi ya sepanjang sekarang tukang ngider ada juga bukan karena usaha saya sendiri, tapi ya Tuhan juga ngasih rezeki melalui tukang ngider gitu. Jadi melalui tukang ngider saya bekerja juga bukan bekerja untuk diri sendiri, tapi membantu banyak orang juga. Itu sih esensi yang sampai hari ini didapatkan dari si tukang ngider gitu. Jadi kalau dibilang kerja karena passion doang, ya enggak juga karena passion sih, tapi karena bisa bantu orang. Itu hal-hal yang ternyata kita sadari ketika kita merefleksikan diri sih gitu. Oke. Teman-teman kayaknya pusing banget dengernya. Enggak, semoga jaringannya enggak ini ya. Saya udah melihat jaringan di Bro Andrew udah agak ada ini. Semoga lancar ya. Oke. Lancar insya Allah. Menarik itu bahwa perjuangan pilihan pekerjaan dan passion hari ini kan menjadi travel blogger. Nah, sebenarnya yang pertama kali itu sangat dirasakan apa sih, Bro? Kok berani gitu ya memilih ini? Tadi kan dijelaskan bahwa nggak ada uangnya di awal-awal gitu ya. Berarti kan harus mengocek tabungan, persiapan tabungan sebelumnya kan. Betul. Yang selama disimpan selama kerja. Lalu kok mau bertahan dan yakin gitu loh bahwa pilihanku ini gitu ya, disertai dengan doa-doa tadi, lalu penyerahan nama Tuhan tadi, bahwa ini menjadi pilihan yang tidak salah. Itu bagaimana untuk merefleksikan dan melihat itu sebagai sesuatu yang baik sampai hari ini? Oke. Kenapa yakin? Karena
punya semacam apa ya, kayak punya nilai diri. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan tahu rasanya mau. Jadi dibandingkan nyesel nggak nyoba, mending istilahnya gimana ya? Maksudnya dibandingkan kita nggak pernah nyoba sama sekali. Gimana sih bahasanya? Ketika kita Sabar. bentar. Jadi grogi nih. Ya, maksudnya kita nggak akan pernah tahu nih. Kita belum pernah tahu buat nyoba. Kalau daripada kita nyesel nggak pernah nyoba, mending kita jalanin. Terus nanti kita tahu jalannya kayak apa. Misalkan kita naik turun, kita jatuh, atau bahkan kita gagal, kita udah tahu rasanya gagal kayak apa. Gitu sih Mo. Jadi daripada kita nggak pernah tahu rasanya berjuang untuk tukang ngider, mending ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya, naik turunnya. Toh kalau memang misalkan bukan jalannya, kita masih punya banyak cabang buat bisa dipilih Mo. Gitu sih. Lalu dengan situasi begitu gimana orang tua, Drew? Oh, orang tua puji Tuhannya sih mendukung Mo. Jadi dari awal di PHK, terus kan ikut IAD lain sebagainya, terus udah gitu ngomong mau ke Jakarta nih, mau melanjutkan misi si tukang ngider ini supaya lebih banyak duit gitu istilahnya. Orang tua mendukung, ya udah nggak apa-apa selama memang ada duitnya, ya udah coba aja. Jadi nggak pernah tuh namanya menolak. Jangan. Atau nggak pernah mau. Jadi selalu mendukung, ya udah nggak apa-apa coba aja gitu. Tapi memang pas di Jakarta 3 bulan pertama nangis Mo di pojokan gitu di kamar, aduh nggak dapat duit gitu ya, tabungan nipis, gimana nih kalau ke Bandung malu balik lagi kan gitu. Tapi ya kerja lagi Mo, waktu itu kerja lagi mau nggak mau karena setahun kerja itu buat nabung. Nah dari situ itu baru tahun 2019 tuh Mo, 2018 pindah ke Jakarta, 2000 sampai 2019 setahun kerja lagi, nabung, baru tuh kayak oh ya, caranya tuh harus gitu, membekali dirinya itu dengan uang dulu pertama, yang kedua baru channel-channel kayak gitu sih Mo. Jadi ya itu kalau yang lain. Betul. Sebenarnya kalau ya benar Mo tadi berhubungan tadi, kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah nekat, kita nggak pernah tahu dan kita malah jadi nyesel nantarnya. Kenapa nggak dari dulu aja gue ikutin kayak gitu sih Mo. Berarti dan hari ini nggak nyesel. Sebenarnya melampaui ketakutan ya. Ya. Dan itu betul. Tapi bukan dalam kerangka berpikir yang sembrono, tapi bahwa takut tapi yakin gitu ya. Ya. Gimana sih ya? Itu Takut yang paling tapi penting yakin. sih. Artinya kalau kita mau meloncat dari 7 meter, 10 meter takut ya, tapi yakin. Dan setelah itu tahu nagih gitu ya, bahwa oh ya bahwa diri saya tuh kalau nggak di push untuk yang seperti maju. Itu kayaknya nggak akan maju. Nah, betul. Maka pembelajarannya buat teman-teman juga dari cerita Andrew yang masih panjang gitu ya. Kalau nggak berani nge-push atau keluar dari zona nyaman, kayaknya sulit untuk melihat peluang-peluang yang lebih dahsyat di depan gitu ya. Maka betul. Jangan saya tuh punya baju, ntar dulu ya. Saya punya baju bagus nih ininya. Oke, kita nantikan baju apa yang diambil oleh Morgan. Motor nih. Ini bagus nih. Ini baca nggak? Baca. Ingin melakukan perubahan, namun hobinya rebahan. Nih, Mbak Weh. Nggak usah dicium, Mo. Ini baju kerja tadi pagi nih. Ampun dah. Artinya bayang ya bahwa teman-teman kalau mau perubahan tapi rebahan kayak nggak mungkin lewat zona nyaman. Nah lalu, Bang Andrew, bisa ceritain nggak sekarang kesibukannya ngapain aja? Kita dibilang tadi Bali, besok ke Blitar. Sebenarnya jadi travel blogger tuh ngapain aja sih supaya teman-teman itu kebayang, oh travel blogger begini. Mungkin dengan kebayang apa yang dikerjakan juga bisa menghargai bahwa ada pekerjaan selain yang polisi, dokter, insinyur dan sebagainya. Swasta ada yang travel blogger yang semacam ini yang mungkin di zaman sekarang sudah mulai berkembang ya. Nah itu gimana? Boleh ceritain nggak? Apa aja sih yang dilakukan? Oke, travel blogger itu awalnya kan sebagai blogger ya kita menulis
menulis artikel di blog pribadi nih Mo. Nah, kenapa ada embel-embel travel atau mungkin food atau mungkin healthy dan lain sebagainya? Itu adalah sebuah niche atau fokus yang kita ambil. Jadi hari ini ngambil tukang ngider itu sebagai travel blogger karena fokusnya di travel, di pariwisata. Dan pariwisata itu kan besar gitu. Nah, pekerjaannya adalah sebenarnya kita membantu entah usaha-usaha kecil menengah, entah instansi pemerintah, atau mungkin swasta nih, misalkan kayak apa ya, usaha pariwisata nih, contoh Goa Pindul misalkan, itu kan punya agen-agen swasta yang aduh butuh promosi nih istilahnya. Ini secara garis luarnya aja ya yang lebih gampang untuk dicerna. Kita butuh buat promosi supaya banyak orang tahu, supaya experience-nya tahu nih kayak apa. Nah, disitulah travel blogger itu masuk bekerja gitu. Kayak ada kerjasama, terus kayak nggak cuma kita menawarkan kerjasama, tapi biasanya juga ada kayak terakhir misalkan sama Kementerian Pariwisata, saya ke Labuan Bajo itu kayak saya melalui proses seleksi itu saya kepilih akhirnya ke Labuan Bajo Mo. Jadi itu kayak membantu pemerintah untuk mempromosikan pariwisata gitu, travel blogger. Nah, bisa dibilang juga saya juga itu disebut konten kreator Mo. Jadi urusannya nggak cuma nungguin tadi aja nih, kayak tadi nungguin pemasukan nih dari kementerian atau dari swasta masuk, tapi kita juga membuat konten dengan cara apa? Misalkan kita bisa bekerja yang namanya social media management. Jadi kayak kita ngurusin Instagram sebuah UMKM, atau kita bikin foto, atau kita bikin video seperti itu. Terakhir punya project bikin video nih video untuk review satu kosan premium di Jakarta. Nah itu ngontak. Jadi mereka menghubungi untuk bisa nggak bikin video, nanti objeknya ini kayak gini gitu sih Mo. Jadi pekerjaan travel blogger sebenarnya paling gampangnya tadi yang pertama mempromosikan. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar ya. Jadi nggak semua bentuknya uang gitu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan uang? Ya itu kayak tadi, kayak kita menawarkan jasa nih buat ngurusin sosial media UMKM, atau kita bikin video atau project lepasan kayak gitu Mo. Jadi di Jakarta itu ya bener, Jakarta itu ladangnya uang, sumbernya uang, banyak aja gitu kerjaan yang memang bisa diambil gitu. Jadi banyak juga pekerja-pekerja kreatif itu dari Jakarta, banyaknya di situ. Gitu sih Mo pekerjaannya. Dan itu berarti kan prosesnya panjang Dru ya, biar dikenal orang ya? Panjang Mo. Jadi tukang ngider juga sendiri kan mulainya tahun 2016 Mo. Sekarang berarti jalan 5 tahun. Dari 2016 pertama kali dapat uang itu 2018 Mo. Jadi perlu 2 tahun. 2016 berjalan tuh kayak istilahnya branding nih, muncul tukang ngider. Nah, upload baru tahun 2018 itu pertama kali dapat uang dari hasil review. Jadi potong kita doa malaikat Tuhan dulu yuk, jam 12. Oke. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati menikmati janji Kristus. Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Yaitu karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sah dan salibnya kami dibawa oleh kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah lama mau nggak malaikat Tuhan? Ingat nih, jam 6, jam 12. 12 jam 6. Malaikat Tuhan. Jangan dilupakan itu. Oke, lanjut. Jadi prosesnya kan panjang 2016 itu. Mau bentar aku ada panggilan bentar ini, ada paket bentar ya. Soalnya ininya bentar ya, Mau. Oke, teman-teman, untuk nunggu Andrew gitu ya. Menarik ya bahwa perjalanan panjangnya dia hidup lahir di Bandung, lalu berproses di Bandung dari TK sampai SD kelas 4, lalu pindah ke Jakarta mengikuti ayahnya yang bekerja di Jakarta, lalu kembali lagi ke Bandung, SMK-nya di Tata Boga, pariwisata, tetapi juga memilih kuliahnya di manajemen ekonomi. Lalu dia mulai menemukan Tuhan di umur 19 tahun, artinya bukan baru berproses untuk menemukan Tuhan yang lebih tinggi di umur 19 tahun. Kembali. Lalu sekarang mulai bergerak menjadi travel blogger yang aktif berjuang untuk hidupnya. Itu tadi saya mereview untuk dari kecil sampai menjadi sekarang. Nah, Bro, kalau tadi kan saya bilang 2016 itu belum menghasilkan, baru namanya konten kreator kan 2016. Awalnya sih blogger, memang blogger, tapi sekarang itu menjadi umumnya konten kreator. Jadi karena kita ngeblog aja gitu. Artinya bahwa kan gini, saya kan tidak mengenal lebih jauh tentang pekerjaan itu. Berarti kan sebenarnya harusnya kalau dibayang-bayang bahwa menjadi konten kreator pertama kali kan pasti tidak dibayar ya. Ya, betul. Ya kan, artinya mengeluarkan dulu supaya diketahui oleh publik. Setelah publik tahu bahwa ini keren nih, ya maka konten kreator itu bisa menjadikan pekerjaan. Ya. Maka pasti segala sesuatu kalau nggak pakai hati untuk mengerjakan pasti akan setengah-setengah. Betul, betul banget. Maka bisa disimpulkan sebenarnya bahwa perjalanan sekarang mendapatkan finansial itu ya gaji itu karena memang mengerjakan sesuatu yang dulu kecil sampai hari ini dengan sesuatu yang luar biasa serius dan punya hati yang serius gitu ya. Betul. Saya mah takut ya. Kalau sebagai seorang pribadi zaman yang sekarang mungkin agak takut ya karena kan tidak menjanjikan ya. Maka itu mungkin banyak anak-anak atau di luar kita yang punya passion yang sama tapi berhenti. Pengennya instan, Mo. Betul, ini memang. Nah, ini menjadi inspirasi baru nih bagi teman-teman bahwa tidak ada sesuatu yang berhasil dengan sesuatu yang instan. Betul. Maka sesuatu yang instan pasti cepat hilang juga karena instan. Betul. Nah, betul banget. Enak kayak mie instan tapi ya hilang gitu ya. Iya. Cepet. Nah, tapi jadi gendut, Mo. Nah. Parah nih. Bro. Ya. Kalau sekarang nih. Project apa yang lagi dikerjakan? Nah, barusan rilis itu video sama kereta rel listrik KRL Komuter Line. Jadi kemana uji coba KRL Jogja Solo. Terus ya berikutnya ini yang ke Blitar, Mo, bareng satu travel agent swasta yang besar, cukup besar di sana. Itu ke Blitar. Selanjutnya sih belum ada. Jadi karena pandemi ini juga jadi banyak hal yang nggak pasti sih, Mo. Jadi bulan depan kayak belum tahu proyeknya apa. Jadi istilahnya ya udah nggak apa-apa, santai aja. Tapi memang yang kepikiran ke depannya sih mau punya bisnis sendiri di usaha di yang berhubungan sama pariwisata gitu, Mo. Doakan aja. Amin. Ini sempat ketunda karena pandemi sih, Mo. Karena kan boleh tahu nggak? Siapa tahu bis apa yang mau dimulai? Trip planner, Mo. Open trip.
Open trip. Oh, oke. Kebayang saya, kebayang. Gitu. Jadi tapi punya konsep yang bukan cuma oke, open trip kan biasanya cuma liburan aja nih, cuma oke jalan-jalan dan sebagainya, tapi kita punya konsep yang lebih sustainable development untuk pariwisata sih, Mo. Jadi Ada misa di kapal gitu ya? Iya, bisa jadi. Kira nggak ada yang tahu, Mo. Jadi tahu. ada experience sih, nggak cuma experience-nya cuma jalan-jalan doang, happy aja, tapi kita punya value yang lebih lah. So, itu yang lagi dicari memang value itu sih, yang paling penting gitu ya. Nah, Ndro, kalau teman-teman di Jakarta dan sekitarnya mau pakai jasa, itu bagaimana? Misalnya saya mau review tadi apa kos-kosan, atau saya punya ini nih, saya punya apa? Kedai kopi misalkan. Kedai kopi gitu. Lalu tuh gimana cara menghubungi Bro Andrew ini? Oke. Biasanya teman-teman yang mencari jasa saya itu DM di IG atau mungkin WhatsApp kalau yang udah kenal. Biasanya sih DM IG atau email itu kayak menawarkan kita punya objek ini, kita minta di review, nanti biasanya akan apa namanya, akan ngobrol, oke, gimana caranya, nanti ada berapa dan lain sebagainya, itu nanti selanjutnya bisa via DM IG atau email. Kasih bocoran dong, Bro. Mahal nggak sih, Bro, kalau pakai jasa? Aduh, relatif lah, Mo. tergantung jasanya apa gitu. Maunya apa. Jadi nanti saya boleh masukin nomor telepon ya? Boleh. Boleh. Jadi atau Instagram boleh, atau email boleh. Jadi saya masukin Instagram, channel YouTube juga masukin, handphone boleh? Handphone, ya boleh lah. Boleh. Siapa tahu banyak yang langsung nyantol kan. Amin. Beberapa saya ajak ngobrol review juga, puji Tuhan banyak yang memakai jasanya untuk dipergunakan. Itu bagi saya menarik gitu ya. Nah, Andrew, terakhir nih. Ya. Masih ke gereja ya? Masih, alhamdulillah. Enggak ke gereja, Mau, tapi kan bisa online. Offline. Sekarang online ya? Betul online. Ya? Tapi sebelum pandemi masih, walaupun sesibuk-sibuk apapun, mau lagi di kota manapun, masih cari gereja untuk beribadah. Masih, Mo. Nah, ini justru cerita yang paling seneng itu, waktu terakhir itu kan 2019, keliling Indonesia 3 bulan ya, Mo, ke 34 kota. Itu, kalau masih dibilang masih ke gereja, masih, Mo. Bahkan kalau ke kota-kota manapun, saya pasti googling kayak nyari gereja Katolik di kota tersebut. Gitu, kayak terakhir ke Tulungagung, ternyata ada Tulungagung tuh ada gereja Katoliknya di sana dekat stasiun, itu keren banget gitu, Mo. Gitu loh. Jadi kayak sebagai orang Katolik melihat di sebuah kota yang mungkin kecil dan ada bangunan gereja Katolik, itu bangga aja gitu, Mo, rasanya, Mo. Happy banget pokoknya itu. Seneng gitu, Mo, kayak gila, keren ya gitu. Ternyata Katolik sampai sejauh ini ya. Ya, betul. Artinya bangga tetap menjadi orang Katolik. Yes, apapun yang dikerjakan, dimanapun yang sedang lagi dikerjakan, itu bangga. Betul. Ya. Oke, teman-teman, Cerita Mogan, beberapa ada yang menjadi menarik saya tuliskan. Yang pertama adalah yang belajar dari cerita Bro Andrew ini. Yang pertama tuh semua butuh proses ya, nggak ada instan. Jadi walaupun seringkali belum sangat pasti, berproseslah supaya yang tidak pasti itu bisa terlihat menjadi pasti. Nah, tapi juga didampingi dengan doa dan penyerahan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan takut untuk terlibat dalam acara-acara menggereja. Ya. Karena itu seringkali hanya dilihat, kalau bahasa gampangnya, sampah lah. Kalau aktif tuh, tapi ternyata kangen, Mo, dengernya. Udah nggak ada tuh dengan gitu-gituan. Ternyata itu juga memberikan dasar yang bagus, relasi, nilai spiritual, lalu menghidupkan semangat religius yang tinggi. Lalu yang ketiga, memang yang mau saya katakan adalah jangan takut untuk gagal. Betul. Kalau takut, tambahan dikit, Mo. Tambahan dikit. Ya. Small progress is a progress. Jadi mau sekecil apapun progresnya, itu tetap progres kita berjalan. Betul. Itu kurang lebih cita-cita santai kita kali ini bersama Bro Andrew, yang bagi saya sangat inspiratif. Semoga juga teman-teman yang mendengarkan cerita Bro Andrew itu juga semakin punya daya berjuang yang lebih tinggi.
Kalau sekarang masih dalam zona yang nyaman, yuk dobrak zona nyamannya. Tapi kalau sekarang masih di bawah, yakinlah bahwa ada jalan yang lebih tinggi kalau mau Betul. berusaha gitu ya. Yes. Sekian Amin. dulu Terima kita dari kasih Romo Gandhi. obrolan singkat bersama dengan Bro Andrew. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Saya Andrew, si tukang ngider. Salam. Bye. Bye. Tuhan memberkati. Amin.